Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua ya. Kita lanjut materi kita dengan saya Ardiansyah. Eh, kita hari ini membahas penggunaan controller. Kita bakalan coba mengenal dan membuat controller. Sejauh ini kita sudah membuat beberapa route di siswaku ini di aplikasi kita. Sudah membuat beberapa route. Kita juga sudah membuat view dan blade sebagai respon terhadap request yang datang. Seperti yang sudah saya sebutkan di bagian awal bahwa Laravel adalah framework PHP yang menganut sistem MVC ya, atau model view controller. Dengan C adalah controller. Maka peran controller sangat penting pada Laravel. Sebelum membuat controller, mari kita bahas mengapa memakai controller merupakan ide yang baik. Pada kasus ini kita sudah membuat beberapa route di siswaku, route web ya. Di sini kita sudah buat beberapa. Mungkin kode yang kita buat di web .php masih terlalu banyak. Namun tidak terlalu banyak ya, mungkin ini tidak terlalu banyak. Namun bagaimana seandainya aplikasi yang kita buat itu memiliki banyak halaman? Tentu kita memerlukan route yang banyak sesuai dengan banyaknya halaman yang dapat diakses oleh user. Hal ini akan menjadikan web .php berisi banyak kode program dan itu membuatnya berantakan dan tidak teratur. Walaupun untuk aplikasi yang sederhana itu masih bisa diterima, tapi sebenarnya itu kurang dianjurkan. Jadi, disinilah peran controller. Kita bisa membuat controller untuk menghandle semua aksi yang perlu dilakukan ketika suatu request datang. Sedangkan route yang ada di PHP hanya mengarahkan ke fungsi di controller yang dimaksud. Oke, kita coba buat ya. Kita kali ini coba membuat controller ini menjadi berjalan dengan baik. Kita masuk ke homepage di sini. Ini coba kita komentari aja dulu ya. Kita ubah dia jadi seperti ini. Route get seperti ini, page controller at homepage. Nah, seperti ini. Route page controller at homepage. Kode tersebut berarti jika ada request ke halaman siswaku gitu ya, maka jalankan fungsi method homepage di controller page controller gitu ya. Jadi sekarang eksekusi program tidak dijalankan langsung di routes, tapi diarahkan ke fungsi homepage. Selanjutnya kita bakalan membuat controller melalui artisan yang sudah kita bahas sebelumnya pada materi artisan. Kita masuk ke command prompt. Di sini kita bakalan buat perintah untuk membuat controller. Di sini ada perintahnya php artisan make controller, nama controllernya apa? Page controller, sama sesuaikan dengan ini ya, page controller. Kita enter. Controller create successful. Untuk melihat hasil controller kita di mana, kita dapat mengeceknya itu di app http controllers. Ini dia page controller kita sudah terbentuk di sini. Nah, ini dia controller kita. Di sini kita sudah memiliki page controller. Lalu di sini kita tambahkan seperti ini. Public function homepage seperti ini. Nah, baru yang di sini
ini kita pindah, kita cut ke sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kita perhatikan baris tersebut adalah kode yang kita buat pada ini ya, pada web ini. Ini barisnya sama di sini. Untuk halaman homepage sebelumnya, kini kita mengalihkan perintah itu di metode homepage ke controller ini, page controller. Sekarang kita coba cek di index. Nah, hasilnya tetap sama ya teman-teman, tidak ada yang berubah, namun fungsi ininya yang sudah berubah. Itu ini dapat kita hapus kembali. Oke, kita sudah membuat controller pada homepage. Sekarang yang kita lakukan adalah hal yang sama dapat kita lakukan pada about. Di about juga kita dapat lakukan yang sama. Ini coba kita komentari, kita root get di sini about di sini namanya page controller at about, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat method about di sini. Di sini kita buat method about, di bawahnya public function about. Di sini kita copy yang di sini. Nah, ini kedua ini kita copy ke sini. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Nah, kita sudah punya dua controller nih. Coba kita cek di browser, di about. Nah, hasilnya tetap sama. Kita berhasil membuatnya ya. Di page controller. Selanjutnya kita coba buat untuk halaman homepage dan halaman about ini sama aja ya. Kita tempatkan dalam satu controller, yaitu page controller. Karena kedua halaman tersebut bersifat statis, namun kita juga bisa membuatnya di controller yang berbeda. Misalnya untuk halaman homepage kita bisa membuat controller homepage controller gitu, dan membuat metode index di dalamnya. Demikian juga halaman about, kita bisa membuat controller about controller dan membuat metode index di dalamnya. Kemudian kita memanggil kedua metode tersebut di web PHP. Sebagai catatan akhirnya, untuk membuat controller ini kita tadi memakai perintah artisan ya. Sebenarnya kita tidak harus memakai artisan, kita sebenarnya bisa membuatnya secara manual lalu menempatkannya di siswaku di sini ya. Siswaku app http controllers di sini controllers. Dengan memakai artisan kita tidak perlu repot melakukan hal itu. Ditambah Anda lihat di baris-baris awal controller ini, di baris-baris awal controller yang terbentuk, di sana ada beberapa pemanggilan kelas-kelas lain yang umumnya dipakai di controller. Misalnya di namespace, web controller, dan use illuminate http request. Ya, ini sudah. Mengetik sendiri baris-baris tersebut juga bisa menyita waktu ya. Sekali lagi, artisan membantu kita untuk mempercepat proses tersebut, apalagi jika nanti kita membuat RESTful resource controller ya. Pembuatan controller dengan artisan akan terasa sangat membantu. Oke, selanjutnya kita membuat controller untuk halaman siswa. Coba kita buat untuk halaman siswa.
untuk halaman siswa ini. Kita coba buat memakai artisan halaman siswa di sini. Kita buat controller baru untuk halaman siswa. PHP artisan make controller siswa controller enter. Oke, successful. Oke, otomatis dia bakal langsung membentuk di sini ya. Di sini siswa controller. Oke. Di sini kita bisa tambahkan public function seperti ini, index yang isinya sama dengan di web PHP. Ini kita kopas ke sini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang di sini ini kita tidak perlukan lagi. Ini kita ganti menjadi ini kita tidak perlu lagi. Ini kita ganti menjadi siswa controller add index. Nah, seperti ini. Nah, root siswa controller index. Root tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai jika ada request get ke halaman siswa gitu ya, ke halaman siswa, maka jalankan metode index di controller siswa controller di nih metode index. Coba kita tes di browser kita. Di sini kita cek siswa. Oke, berjalan dengan baik saat ini, tidak ada masalah ya. Selanjutnya kita sudah memiliki 3 root di sini ya, jadi terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita coba controller ini pada name root. Nah, pada ini ya, pada halaman rahasia. Ini merupakan name root yang kita buat di awal kemarin. Kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya, ini pasti tahu ini merupakan name root yang kita buat. Kita coba membuat name root ini masuk ke dalam controller juga. Kita coba buat dia menjadi controller. Kita get, ini kita buat seperti ini nanti. Use di sini. Ini aja ya, kita buat baru root get halaman rahasia as halaman rahasia secret di sini ada yang nama uses rahasia
controller add halaman rahasia seperti ini. Oke, kita buat lagi root get show me secret. Ini berada pada rahasia controller add show me secret. Oke, berarti ini kita ubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita memakai indeks s, ini s untuk membuat nama Nemrutnya, diikuti dengan nama Nemrutnya. Kemudian kita gunakan indeks uses ini untuk mengarahkan nama fungsi dan controller yang akan mengerjakan semua perintah untuk root tersebut. Kita perhatikan nanti di sini. Selanjutnya kita butuh satu controller lagi yang dinamakan rahasia controller. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke public function halaman rahasia baru di sini kita kopas ini, kita buat di sini. Anda sedang melihat halaman rahasia. Baru di sini public function show me secret. Sini ini kita copy ke sini. Nah, show me secret. Oke, sampai di sini. Kita coba cek di sini show me secret. Enter. Dia mengarahkan ke sini ya. Dia langsung mengarah ke halaman rahasia. Berhasil ya. Itu yang di sini kita coba hapus saja. Kita post. Oke. Halaman asli dari Nemrod Secret. Latihan untuk Nemrod sedikit menyimpang dari root yang sudah kita buat sebelumnya, sebenarnya homepage, buat dan siswa. Ini agar materi Nemrod ini tidak bercampur dengan siswaku app. Ya, saya perlu memberikan materi Nemrod karena terkadang ini diperlukan juga. Namun untuk siswa app sejauh ini kita masih perlu membuat Nemrod. Manfaat Nemrod tidak hanya untuk mendirect saja. Bisa juga untuk membuat hyperlink. Misalnya untuk membuat hyperlink ke dalam siswaku halaman rahasia ini di atas ini. Kita bisa menggunakan metode show me secret di controller rahasia controller seperti ini. Show me secret dapat kita ubah menjadi seperti ini.
Coba kita ini ya, dapat kita ubah seperti ini. Kita buat di sini variabel URL route secret variable link kita buat seperti ini. Ref di sini variable URL baru di sini ke halaman rahasia, baru di sini kita return variable link. Nah seperti ini. Coba kita masuk ke show me secret. Nah dia bakal menuju ke sini, ke halaman rahasia. Kalau kita lihat di bawah di sini, di sudut sini, dia mengarah ke halaman rahasia. Nah seperti ini. Ini bakalan nanti bakalan berguna bagi kita. Show me secret. Nah seperti itu. Untuk mendapatkan alamat sebenarnya dari Nemrod secret, kita menggunakan perintah variabel URL ini, route secret. Kemudian kita susun variabel URL ke dalam elemen hyperlink HTML. Dalam hyperlink HTML seperti ini. Sekarang ketika kita membuka halaman siswaku show secret ini, kita tidak langsung direct tapi muncul link gitu ya. Kalau Anda mengklik link tersebut, Anda akan dialihkan ke halaman rahasia. Nah seperti ini. Nah kalau Anda tidak suka dengan cara penulisan Nemrod, dengan cara ini Anda bisa merubahnya pada baris ini. Di route ini. Nah di sini kalau misalnya tidak suka dengan cara penulisan array seperti ini sebenarnya dapat diubah sih dengan cara seperti ini nanti ya. Kita buat cara 2 aja ya di sini. Di sini route get halaman rahasia. Halaman rahasia controller dan halaman rahasia ini kita buat gini, name secret nah seperti ini. Nah coba kita refresh show me secret. Sini kita arahkan ke halaman tersebut. Nah seperti ini. Nanti untuk mungkin cara ini bisa dapat lebih mudah ya dan lebih singkat daripada cara array ini. Tidak terganggu dengan tanda kurung array-nya.
Laravel memang sangat fleksibel dan menyediakan beberapa cara untuk melakukan sesuatu. Tapi ini bisa membingungkan kalau kita memakainya berganti-ganti. Jadi pilih cara yang menurut Anda paling mudah dan gunakan secara konsisten ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pembahasan kita mengenai controller sudah selesai hari ini. Pada pertemuan ini, selanjutnya kita bakal membahas tentang bekerja dengan form. Untuk itu teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya harap dapat bermanfaat. Jika ini dapat membantu, dapat dibantu dengan tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lain agar kita dapat saling berbagi ilmu pengetahuan tentang dunia Laravel dan pemrograman lainnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ardiansa, saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.